warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amerta, kami dari Amerta punya program baru nih yang pastinya menarik banget. Nah, program ini namanya adalah Bisa, Bincang Santai Amerta. Nah, kali ini perdana banget nih. Kami kedatangan dua wanita yang sangat-sangat inspiratif. Wanita yang dengan berani menyuarakan pikiran dan perasaannya ke dalam buku. Nah, bukunya itu ada di sebelah sini, yaitu Catatan Hikmah Nasyatul Aisyah. Nah, bincang santai Amerta ini akan saya bawakan. Jadi mari perkenalan dengan saya dulu. Nah, saya itu adalah Aira. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, Aira itu adalah mendapat cinta yang luar biasa. Wis. Nah, semoga dengan kedatangan wanita-wanita yang inspiratif di samping saya ini bisa menyebarkan lebih banyak cinta seperti yang nama saya. Oke. Mari kita perkenalan dengan wanita-wanita di sebelah saya ini. Oke, yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Indri Krisnawati dari Ketua PDNA Banyumas yang alhamdulillah bisa menerbitkan salah satu buku yang berjudul Catatan Hikmah Nasyatul Aisyah Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Mutiara Dinsa Fitri, mungkin lebih biasa dipanggil Dini. Di PDNA Banyumas saya sebagai sekretaris, dan dalam buku ini saya sebagai salah satu dari 15 penulis di buku Catatan Hikmah Nasyatul Aisyah. Nah, senang banget ketemu dan salam perkenalan. Sangat saya merasa terhormat kedatangan siapa nih, mau dipanggilnya ibu atau mbak atau tante? Mau dipanggil siapa nih? Mbak aja, Mbak. Okay. Biar lebih muda. Oke. Jadi mbak ini kami dari Amerta sungguh merasa terhormat kedatangan mbak-mbak. Oke, langsung saja nggih mbak-mbak. Catatan Hikmah Nasyatul Aisyah. Nah, sebenarnya bukunya itu tentang apa sih gitu, secara garis besar? Buku Catatan Hikmah Nasyatul Aisyah ini sebetulnya terinspirasi dari teman-teman Nasyatul Aisyah Kabupaten Banyumas, yang mana pada saat itu mulai terjadinya bencana nasional yang sudah tenar dan sudah kepengen rasanya nama itu hilang dari telinga kita, gitu kan, COVID-19 gitu ya. Tidak ada keresahan sebetulnya waktu itu, gitu kan, keresahan-keresahan yang timbul mencoba untuk ditepis ya, istilahnya dengan terus bangkit dan bangkit. Apapun yang terjadi, kita membuat satu solusi di rumah, tetap produktif ya, dengan tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap umat, dan tanggung jawab terhadap persyarikatan. Dengan di situ kita tetap bisa mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang ada selama ini. Kalau biasanya itu kegiatannya di luar rumah ya, kebanyakan kita dari Nasyatul Aisyah Kabupaten Banyumas, tapi karena kita dipaksa untuk di rumah, sehingga kita mencoba mengambil peran untuk bisa produktif dengan menulis apa yang bisa kita tuangkan lewat sebuah buku. Itu seperti itu. Awalnya kita mencoba untuk merilis, ini juga butuh perjuangan yang luar biasa, karena hampir 1 tahun lebih ya Mbak Dini, itu kita berjuang dari orang-orang yang tidak terbiasa menulis ya,
dari orang-orang yang hanya bisa bergerak tetapi kemudian dipaksa gitu karena deadline kita kepengen mencetak sebuah buku, sehingga muncullah ide dan gagasan mencoba menuangkan pikiran, mencoba menuangkan gerak kita di tinta-tinta yang ada di rumah kita. Itu seperti itu, Mbak. Oke, jadi awal mulanya bikin itu dari keinginan salah satu orang atau bagaimana? Kalau dari awal mulanya itu sebetulnya ada dari kita beberapa orang ya Mbak Indri yang memang suka menulis. Kalau suka membaca mungkin hampir semua anggota Nasyidul Aisyah itu suka membaca. Tetapi kalau dibilang suka atau bisa menulis mungkin itu tantangan tersendiri ya. Jadi muncul dari 1, 2, 3 orang yang suka menulis. Kemudian kita berkoordinasi karena waktu itu kan memang kita tidak bisa ketemu langsung. Jadi semua koordinasi hampir dilakukan lewat online, baik chat maupun Zoom atau yang lain-lain, dan mungkin juga bisa mengobati kerinduan ya, karena hampir mungkin bisa dihitung setiap bulan atau setiap minggu kita ada kegiatan. Setelah pandemi kita harus berdiam diri di rumah. Tetapi kalau berbicara tentang Nasyidul Aisyah mungkin tidak bisa diam. Di rumah itu juga pengennya ada kegiatan. Kemudian waktu pandemi ini juga kita tetap di rumah, tapi gimana caranya kita bisa menebarkan kebermanfaatan gitu. Kemudian kalau membaca tulisan-tulisan di luar itu kan ini ya, nggak semuanya itu tulisan memotivasi. Jadi kadang-kadang ada yang menakut-nakuti, sampai ada orang yang tidak mau membaca tulisan-tulisan, misal tulisan di internet, kemudian tulisan di status mungkin, karena memang lumayan ngeri ya waktu itu ketika pandemi. Jadi membaca itu selalu berbicara tentang angka kematian, kemudian angka kenaikan jumlah pasien COVID seperti itu kan. Jadi memang harapannya kita dengan munculnya buku ini bisa menjadi ikhtiar kita untuk menyemangati teman-teman baik di intern PDNA Banyumas maupun teman-teman yang lain. Gitu sih. Jadi harapannya kita dengan adanya buku ini kita bisa menebar kebermanfaatan lewat tulisan. Gitu, Mbak. Nah, tadi kan sempat sedikit disinggung tentang nggak bisa diem nih sama kesulitan dalam pengorganisasian. Nah, kita sebagai wanita kan juga memiliki kesibukan yang lain selain menulis kan. Terus nah, itu bagaimana caranya atau adakah tips nih yang ingin dibagi dari mbak-mbak semua tentang bagaimana sih cara membagi waktu agar bisa tentang kita bisa nulis tapi urusan lain itu juga kedapet gitu. Terima kasih. Untuk itu kami dari Nasyidul Aisyah itu sudah dalam proses terus belajar untuk tertib dalam beribadah, tertib dalam keluarga, dan tertib dalam organisasi. Itu menjadi acuan kami bahwasanya keluarga adalah nomor 1 bagi kami, karena dari Nasyidul Aisyah itu walaupun usia dari 17 tahun sampai 40 tahun itu, tetapi kebanyakan dari kami sudah berkeluarga, Mbak, sehingga kami menomorsatukan tentang permasalahan ibadah di dalam keluarga. Setelah itu kami juga, karena di Nasyidul Aisyah itu adalah sebagai ladang ibadah bagi kami. Ketika kami sudah berikrar bahwasanya Nasyidul Aisyah adalah sebagai organisasi kami, maka bismillahirrahmanirrahim kami akan bertanggung jawab sepenuhnya amanah umat untuk bisa terus berkiprah mencerahkan peradaban lewat persyarikatan Nasyidul Aisyah. Ibadahnya ditertibkan, keluarganya ditertibkan. Ketika sudah seimbang, insya Allah organisasinya juga akan menjadi produktif dan bagus gitu ya. Kami mencoba untuk tertib itu, sehingga ketika urusan kami untuk menulis pun sama, kita membagi
waktu di saat sisi luang ya, karena waktu pandemi kan kita memang benar-benar di rumah ya. Itu luar biasa. Mencoba untuk waktu yang kita punya ya, waktu yang kita punya yang tadinya kita beraktivitas di luar, itulah yang kita ambil ya. Momen-momen ketika kita harus berorganisasi yang biasanya itu di luar, kita ambil untuk mencoba untuk menuangkan pemikiran kita di sebagai buku ini. Ini juga luar biasa, kami bukan seorang ahli penulis seperti tadi Mbak Dini bilang ya. Kami rata-rata ibu rumah tangga, rata-rata punya pekerjaan, dan rata-rata juga hanya seringnya ya bisa, kalau untuk ngomong insya Allah rata-rata bisa, tetapi kalau untuk menulis mungkin berbeda. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami untuk terus belajar dan terus belajar seperti itu ya. Sehingga ini bukan sesuatu yang mudah bagi kami. Mungkin bagi penulis yang sudah terbiasa menulis itu 1 jam ya dapat banyak, tetapi bagi kami itu menjadi catatan yang indah ya. 1 lembar dicoret. Kalau nulisnya seperti dulu nggih Mbak, masih dengan mesin ketik, mungkin itu tumpukan kertas-kertas sobekan gitu kan, atau remasan itu sudah menumpuk di rumah kita. Tetapi karena sekarang dunianya sudah berbeda, sehingga gampang aja tinggal ya, menulis habis itu dihapus, menulis kalau tidak gitu. Karena itu, sehingga kami benar-benar mencoba untuk bisa membagi itu menjadi persembahan yang mungkin bagi kami spesial Mbak ya. Catatan ini bagi kami spesial karena di situ adalah tulisan-tulisan yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita ya. Perjuangan Nahdlatul Aisyah yang terus dan terus tanpa mengenal lelah. Tadi sedikit ingin katakan bahwa belajar itu sangat jadi tamparan sih sebenarnya bagi kita, apalagi generasi remaja yang selalu inginnya main. Nah, sebagai organisasi wanita nih, ini benar-benar inspiratif karena menyempatkan diri seperti itu kan, seperti yang saya tangkap itu menyempatkan diri untuk belajar menulis. Nah, dari saya, apakah belajar menulis ini akan dilakukan selanjutnya di Nahdlatul Aisyah agar menjadi contoh untuk organisasi-organisasi di luar sana, khususnya buat organisasi wanita untuk lebih saling menginspirasi seperti itu Bu? Salah satu komitmen kader Nahdlatul Aisyah adalah membaca 1 hari 1 tema. Itu adalah salah satu motivasi kami ya. Ketika kita hanya sekedar membaca, maka itu menjadi peluang bagi kami juga untuk bisa menciptakan untuk menulis juga seperti itu, sehingga tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita juga bisa menjadi peluang untuk terus menulis ya, mencetuskan karya yang dimiliki oleh kader Nahdlatul Aisyah. Menambahkan ya, kalau bagi kami itu, kalau membaca buku itu katanya jendela dunia ya. Dengan buku kita bisa mengenal dunia. Tetapi kalau setelah itu kita tidak hanya berhenti pada pembaca dan mengenal dunia, tetapi kemudian dengan menulis dunia akan mengenal kita. Jadi ketika kita menulis, orang-orang yang mungkin belum kenal Nahdlatul Aisyah itu menjadi kenal, orang-orang yang belum tahu tentang gerakan Nahdlatul Aisyah juga mulai mengenal. Dan harapan kami seperti itu sih, dengan buku ini kita juga bisa menebarkan semangat yang ada di Nahdlatul Aisyah keluar. Karena bagi saya pribadi, mungkin bagi Mbak Indri juga, Nahdlatul Aisyah itu menjadi seperti baterai buat kami.
baterai kami untuk terus bergerak, untuk terus menebarkan kebermanfaatan, sekecil apapun kebermanfaatan itu. Jadi harapan kami nanti teman-teman yang belum kenal Nasyatul Aisyah ataupun yang sudah mengenal Nasyatul Aisyah bisa ikut kecipratan gitu, ikut kecipratan semangatnya Nasyatul Aisyah. Dan karena kami yakin, kami juga merasakan Nasyatul Aisyah itu benar-benar menjadi penyemangat tersendiri. Lingkungannya insya Allah baik, juga semangat belajarnya yang tadi disebutkan juga tinggi. Jadi ketika di Nasyatul Aisyah kita berbicara tentang belajar itu sudah seperti apa ya, sudah bahasa sehari-harinya kita. Jadi kalau di luar sana mungkin ada yang berhenti untuk belajar, di sini kita semangat untuk terus belajar gitu sih. Terus menambahi, kalau sekarang itu, kalau tadi Mbaknya bilang kecenderungan anak muda sekarang adalah main gitu kan, tidak suka belajar. Di Nasyatul Aisyah itu walaupun kami gitu nggih, rata-rata usianya sudah berkeluarga, tetapi semangat untuk kami menuntut ilmu itu banyak. Karena sejatinya yang namanya belajar itu, kita selesai balita maka kita akan belajar di usia remaja. Ketika remaja selesai belajar, maka kita akan menginjak usia dewasa dan kita pun terus belajar. Saat usia kita sudah menjadi orang tua, kita pun harus terus belajar dan belajar. Sehingga kalau orang bilang, saya sudah tua lah, monggo yang muda saja yang belajar. Bagi kami Nasyatul Aisyah tidak seperti itu. Kami sampai kapanpun akan terus belajar. Bahkan kalau kami perlu belajar terhadap kader muda seperti para mahasiswa, kita pun siap. Jadi kita tidak merasa minder untuk belajar terhadap yang muda, tidak. Karena kami sama-sama terus belajar dan belajar. Itulah Nasyatul Aisyah. Ya, kita flashback 1 tahun bahkan 2 tahun ke belakang, pandemi COVID itu sangat-sangat memberatkan, tidak hanya bagi perempuan, tidak hanya bagi pelajar, tapi semuanya terdampak. Nah, seperti yang di buku catatan Hikmah Nasyatul Aisyah itu kan diceritakan banyak sekali, diceritakan bagaimana mereka para penulis itu menghadapi pandemi dengan cara mereka sendiri. Nah, untuk Mbak dan Mbak itu pendapat apa sih hikmah yang bisa diambil begitu dari pandemi COVID itu sendiri? Oke. Bagi kami para orang tua yang di sini itu benar-benar ekstra, ya. Ekstranya di mana? Kami sebetulnya untuk menjadi seorang istri, seorang ibu, dan seorang yang aktif di salah satu organisasi Nasyatul Aisyah itu adalah sesuatu yang istilahnya kami sudah terbiasa seperti itu gitu. Tapi ketika di masa pandemi itu menjadi catatan yang luar biasa bagi kami. Bagi seorang istri, bagi seorang ibu, dan bagi seorang yang aktif di salah satu organisasi. PR kita jauh lebih banyak. Ketika yang tadinya, kalau saya memang bukan ibu, guru, rata-rata kader Nasyatul Aisyah itu adalah guru. Itu ngajari di rumah, anak-anaknya yang biasanya itu di sekolah gitu kan, terus harus daring ngisi sekolah juga gitu kan, itu harus di rumah juga karena anak-anak di rumah totalitas 24 jam, itu juga harus ekstra. Kami itu para ibu bikin makanan itu luar biasa kalau kemarin. Ini hal kecil gitu yang gitu kan. Bikin masakan itu sampai harus berkreasi gitu. Sampai malah justru ibu-ibu yang tadinya mungkin kurang suka dengan memasak, akhirnya jadi pinter memasak karena pandemi ini gitu. Itu sesuatu hal yang
kecil, tetapi itu bisa berefek besar terhadap perkembangan untuk ketahanan di dalam keluarga. Yang kedua, tentang permasalahan bagaimana mengolah permasalahan yang timbul ketika ada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Begitu banyak, karena 24 jam kita berada di rumah ya, yang notabene tidak mudah ya, yang tadinya itu ada ruang untuk sekedar keluar sebentar ya, bertemu dengan teman, bertemu bisa bermain, kenyataannya ibu, anak, bapak totalitas sudah 24 jam di rumah. Itu menciptakan konflik yang tidak sedikit ya, dari yang pekerjaan menjadi banyak, terus anak-anak juga mungkin semakin hari semakin stres ya, karena memang tidak diberi kesempatan bermain hanya di teras rumah gitu kan. Itu sesuatu hal yang memunculkan begitu banyak permasalahan. Belum lagi ketika isu ataupun berita-berita hoak yang terjadi di luar sana ya, yang kita mendengar kematian hampir setiap tidak jam lagi kayaknya, mungkin setiap detik ya, itu kita mendapati berita kematian baik di lingkungan kita ataupun di media sosial. Kami juga karena dari Nahdlatul Asia itu ikut terlibat di ruang sosial nggih. Kami juga menerapkan kesolehan sosial adalah sebagai tanggung jawab kami dari kader Nahdlatul Aisyah gitu nggih Mbak. Sehingga kami juga terus berpikir bagaimana di tengah keterbatasan kami yang ada di rumah tetap bisa menebar kebermanfaatan untuk umat ya. Kami juga terus melakukan edukasi terhadap masyarakat lewat media, lewat selebaran yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan ya, permasalahan umat, termasuk kami juga baik dari pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting Nahdlatul Aisyah memberikan bantuan ya, terhadap masyarakat berupa real nyata kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan untuk para kader ataupun masyarakat yang terkena langsung dampak dari COVID-19. Ini menjadi catatan kami. Di tengah keterbatasan kami untuk bergerak di Nahdlatul Aisyah, kami harus terus bekerja sama dengan Lasismu Banyumas kami terus bergerak menebar kebermanfaatan untuk umat, tidak hanya sekedar edukasi lewat media saja, tapi kami real terus bergerak dengan segala keterbatasan itu memberikan bantuan sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Itu seperti itu. Berbicara tentang hikmah selama pandemi yang tertulis di buku ini ya Mbak. Jadi buku ini terdiri dari 2 bagian. Kalau tidak salah itu diambil dari bahasa, saya lupa bahasanya apa. Jadi ada satu kata namanya santika. Santika itu mendamaikan, dan yang kedua itu citra patra. Citra patra itu cerita tentang kehidupan. Jadi kalau membaca dari buku ini, kita berusaha untuk menjadi orang yang mendamaikan gitu ya. Di mana saat terjadi pandemi, hampir semuanya itu mungkin bersifat informasi ya, tetapi kita menerimanya sebagai kayak menakutkan, mengerikan gitu, walaupun memang asalnya itu adalah sebuah informasi yang memang harus disampaikan ya oleh yang berhak menyampaikan kepada kita sebagai masyarakat. Nah, dengan harapan yang di buku ini, dengan tulisan-tulisan yang ada di bab mendamaikan itu, menenangkan hati gitu ya, harapannya kita juga bisa kok mengambil hikmah kita sendiri. Jadi di buku ini kan memang yang disebutkan Mbak Indri, kita itu bukan satu profesi ya, ada yang ibu rumah tangga, ada yang guru, ada yang tenaga kesehatan, ada yang macam-macam gitu, ada yang mahasiswa dengan berbagai ceritanya. Ada yang keluarganya meninggal, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang memang terkena COVID juga kan, memang sampai karantina, sampai ini ya, waktu itu kan awal-awal COVID memang kalau orang yang pertama kena COVID itu seperti apa ya, pandangannya negatif.
Nah, sebetulnya di saat-saat itu juga kita bisa kok membantu dengan kata-kata untuk menenangkan teman-teman yang lain gitu. Kita berbagi cerita gitu, karena buku ini kan kebanyakan tentang cerita ya. Jadi tidak kita sendirian kok yang menghadapi pandemi ini, tidak kita sendirian yang merasakan kehilangan mungkin ya, baik kehilangan pekerjaan maupun kehilangan anggota keluarga. Kita menghadapinya bareng-bareng. Jadi jangan pernah merasa sendiri menghadapi pandemi. Itu intinya sih dari buku ini, dan hikmah yang diambil ya pasti setiap orang punya cerita, tetapi cerita itu bisa menjadi positif atau negatif tergantung kita. Karena mau dibentuk seperti apa ya kejadiannya memang sudah seperti itu, hanya tinggal sudut pandangnya mau dilihat sudut pandang positif atau negatif. Dan kita di sini memilih untuk mengambil sudut pandang yang positif itu. Jadi hikmahnya banyak sekali, ceritanya banyak sekali hikmahnya, dan semoga kita merasa bahwa kita tidak sendirian menghadapi pandemi ini. Gitu sih, Mbak. Nah, dari bukunya kan saya membaca bahwa penulis itu memiliki background yang berbeda-beda. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang seorang guru. Nah, dari mbak-mbak ini bisa memberi sedikit motivasi untuk kami nih generasi muda untuk lebih termotivasi, lebih ada keinginan untuk menyuarakan hati, menyuarakan pikiran, dan yang paling penting memotivasi yang lain juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Kami di Nasyatul Asia dengan beragam warna, gitu kan. Kami pun akan mencoba memberikan warna, gitu. Dari tulisan ibu rumah tangga yang mungkin masih lugu, dari tulisan seorang ibu guru, ya, itu backgroundnya ibu guru juga macam-macam di Asia. Di sini ada yang dari ibu guru TK, ada ibu guru SD, gitu ya. SMP-nya juga ada, itu juga tulisannya bermacam-macam. Terus ada yang sebagai dosen, ya. Itu juga ada, gitu kan. Ada yang sudah terbiasa menulis, mungkin nanti kader muda bisa membaca bukunya sehingga bisa membedakan antara yang sudah ahli menulis dan yang benar-benar masih terus belajar, ya. Kami mencoba dari sedikit keinginan itu alhamdulillah tercapai satu ide buku ini. Mudah-mudahan nanti bersambung ya Mbak Dini dengan buku-buku yang lain, gitu ya. Itu teruslah mencoba Mbak, jangan patah semangat. Itu ya, karena sejatinya yang namanya menulis itu adalah dari hati, ya. Kalau hatinya ya itu sudah terpaut, terus ditransfer ke otak, maka nanti tangan pasti akan mudah untuk menulis, ya. Sehingga terus belajar, dan jangan sekali-kali menyerah, karena biasanya yang namanya menulis ketika sudah hatinya sudah cantol, otaknya juga sudah terus berpikir, maka tangannya pasti akan terus bergerak, ya. Dan bahkan kalau sudah bergerak itu tidak akan berhenti, biasanya kan terus dimulai dengan hati. Saya bismillahirrahmanirrahim, saya akan menulis, pasti akan ya, walaupun mungkin hasilnya masih kadang kita masih ragu, ya. Ini nanti dibaca orang, gitu kan. Itu kan salah satu kelemahan kita ketika kita menulis, itu rata-rata takut ketika nanti orang membaca akan kecewa, orang membaca akan istilahnya nanti tulisan saya, awal saya menulis seperti itu, itu saya bolak-balik, Mbak ini pas nggak? Nanti itu bagus nggak? Akan seperti itu. Sudah, mengalir, pokoknya mengalir terus. Biarkan hati kita yang berbicara. Ini nggak perlu, karena menulis itu bukan dengan mulut, menulis itu adalah dengan hati. Biarkan hati kita yang menulis, pakai akan berjalan. Nggak usah dibaca ulang. Ini syaratnya. Langsung saja. Menulis aja.
Ya, menulis aja terus, nggak usah dibaca ulang. Karena ketika kita membaca ulang tulisan kita, biasanya bahasa anak sekarang ambiar. Gitu gak? Iya, Iya betul kan? sekali itu, Bu. Itu kelemahannya. Pokoknya kalau sudah nulis nggak usah dibaca ulang. Nanti gampang pengeditan nanti setelah selesai. Itu menjadi salah satu kunci. Pokoknya menulis dengan hati bukan dengan mulut. Karena kalau dengan mulut, nggih, nun sewu nih, itu mesti bolak-balik akan merevisi. Mbak, coba dibaca Eken. Nggak perlu nanti. Nulisnya belum sudah, Mbak coba dibaca. Kayak gitu kan, seringnya kan kayak gitu. Coba dibaca. Nanti, maaf Mbak, ini jangan pakai ini. Karena yang membaca juga pakainya mulut, bukan pakai hati. Sehingga nanti pasti ada koreksi. Nanti setelah yang membaca mengoreksi, yang menulis juga, iya kurang apa ya Mbak? Pasti akan seperti itu. Sehingga tidak akan selesai. Tapi ketika dengan hati, maka otak akan terus berjalan dan tangan pun akan terus menulis. Sehingga jadilah buku. Jangan dibaca ulang itu nanti setelah kita sudah berlembar-lembar, itu baru nanti akan teredit dengan sendirinya kok. Itulah kuncinya. Jangan gampang menyerah dalam menulis itu. Gunakan hati kita, karena menulis itu dengan hati. Ya, mengutip nasihat dari Pramudia Anantatur ya. Jadi orang itu boleh pintar setinggi langit ya. Intinya seperti itu, orang itu boleh pintar banget, tetapi selama dia tidak menulis, dia itu akan hilang dari peradaban. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu sih kalau jadi nasihatnya kita. Jadi ini ya, apa ya? Jadi kita itu bisa pintar banget, tetapi orang kan tidak mencatat omongannya kita. Orang juga tidak mengingat-ingat ini ya, mungkin sikap kita. Tetapi dengan menulis itu kita bisa menjadikan kayak kenang-kenangan gitu ya, bisa menjadi catatan. Itu sih kenapa harus menulis. Dan kenapa harus menulis lagi, dalam Islam kita diajarkan untuk iqra ya, bacalah, kita diminta untuk membaca. Nah kalau kita diperintahkan untuk membaca tetapi tidak ada yang dibaca, itu kan menjadi permasalahan lagi. Kemudian sudah ada yang membaca, ketika kita ada yang menulis juga, dan menulis juga ada tulisan yang baik dan tulisan tidak baik. Nah itu kan juga di situ kita ambil andil lagi kan, ketika banyak tulisan yang mungkin tidak terlalu baik untuk generasi kita sekarang, untuk mungkin kalau kita fokusnya di perempuan, untuk perempuan-perempuan kita bisa ambil andil di situ gitu ya. Karena apa? Karena kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Begitupun ketika kita mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan dakwah atau kegiatan lain yang pasti kegiatan itu bermanfaat ya di Nasihatul Aisyah. Ketika kita tidak mengorganisir itu juga akan hilang gitu. Dan kan sayang banget gitu kalau sesuatu yang baik itu tidak terorganisir, termasuk dalam tulisan gitu ya. Dan kalau yang jadi kemarin itu ketika pengumpulan naskah itu seperti yang Mbak Indri jelaskan, kita itu banyakkan penulis pemula ya Mbak. Jadi itu banyak banget cerita gitu. Ada yang nulis sampai bilang gini, Mbak saya itu nulis 8 lembar dan saya nggak berhenti. Itu nanti gimana, diedit nggak gitu. Tak bilang ya udah tulis aja nggak apa-apa, toh kita juga tulisan di sini bebas ya. Ada yang mungkin sampai sekali nulis itu bisa sampai 10 lembar. Ada yang Mbak saya itu bingung nulisnya gimana. Sampai ada satu kader Nasihatul Aisyah menyampaikan ke saya, karena saya kemarin adalah ditugaskan oleh Mbak Indri untuk mengumpulkan naskah. Jadi saya dan Mbak Alfi memang sering japrini orang-orang, sering japrini teman-teman. Ini naskahnya sudah sampai mana? Banyak yang aku itu ragu Mbak, ini tulisanku itu patut nggak untuk dibaca. Termasuk saya itu takut untuk ini ya, mempublish tulisan saya karena takutnya itu ini mempermalukan diri sendiri. Ada yang seperti itu. Dan banyak juga cerita yang inspirasi itu datang ketika saya sedang mengendari sepeda motor. Itu ada yang bilang kayak gitu. Jadi gimana caranya? Saya berhenti. Jadi saya nulis, habis itu saya jalan lagi. Kenapa? Kadang-kadang inspirasi itu datang di saat yang tidak terduga. Kita lagi makan, ternyata ada inspirasi datang, kita nulis gitu kan. Jadi kalau yang pengen nulis itu pandai-pandailah membaca. Yang pertama itu pasti membaca buku ya. Jadi tidak ada seorang penulis yang tidak suka membaca. Setiap penulis pasti suka membaca.
Itu sih, kemudian membaca lingkungan mungkin ya, hikmah-hikmah apa yang terjadi di lingkungan kita juga membaca. Dan seperti yang Mbak Indri juga sebutkan tadi, pasti akan ada bedanya penulis yang sudah jago dan penulis yang masih anak ayam gitu ya. Kalau jago itu kan memang sudah jago, kita anak ayam yang masih kecil-kecil gitu, pasti ada bedanya. Tetapi kalau kita melihat penulis yang sudah terkenal, sudah ini ya, bestseller gitu kan, beliau juga pasti akan ini ya, beliau juga menemukan ini satu momen di mana dia itu menulis yang pertama. Ketika kita tidak menemukan poin pertama itu, momen pertama untuk menulis ya mana mungkin kita juga menjadi penulis yang hebat. Tetapi ketika kita sudah berani untuk menulis, setidaknya kita sudah berani melangkahkan kaki satu langkah ke depan untuk punya buku. Dan memang kalau generasi muda sekarang mungkin ya tadi seperti yang Mbak Aira bilang, susah untuk nulis buku itu nggak harus ini ya, nggak harus buku solo, nggak harus satu buku itu ditulis sendirian. Nah kalau kita di buku catatan Hikmah Nasyatul Aisyah kita ada 15 penulis. Jadi kalau ada teman-teman yang memang satu kelompoknya ada 10 orang mau nulis bareng-bareng, nggak apa-apa, nulis bareng aja. Yang penting kita nulis, kita belajar untuk menulis. Nanti akan ada saatnya kita nulis buku solo, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau apa ya, satu buku itu mungkin terasa berat, bareng-bareng aja nggak apa-apa. Nanti sudah terbiasa menulis, nanti lama-lama juga kita menemukan alur tulisan kita. Dan benar kata Mbak Indri, jangan dibaca. Nanti kalau dibaca kita ragu, tulisan kita itu mungkin ambiar, wagu gitu ya. Ada yang bilang tulisanku kok aneh. Jadi apa ya, kalau penulis baru itu kebanyakan banyak kata-kata yang diulang. Misal aku, nanti belakangnya aku lagi, dan itu nggak apa-apa, itu proses. Kalau orang yang tidak mau berproses ya tidak akan menjadi sempurna. Tetapi orang yang mau berproses itu satu langkah lebih baik. Jadi nggak usah takut untuk menulis, lagian menulis itu nggak dosa kok. Jadi salah-salah juga nggak apa-apa, gitu sih Mbak. Menulis dari hati, kemudian terobos saja begitu Mbak. Kemudian jangan takut untuk dikritik, ya, seperti itu yang tadi saya dapat. Nah ini terakhir nih Mbak, kenapa sih milih Amerta Media? Kenapa sih milih Amerta Media dan memberikan kepercayaan nih untuk kita bisa menerbitkan buku catatan Hikmah Nasyatul Aisyah? Itu. Terima kasih. Berawal dari rekomendasi teman-teman yang kebetulan sudah mencetakkan bukunya di Amerta, ya, sehingga kami pun mencoba untuk mencari informasi tentang Amerta, Mbak. Kebetulan, ya, kami mencoba untuk memberikan tulisan kami lah, ya, kepada Amerta, dan alhamdulillah ternyata sesuai dengan apa yang teman-teman rekomendasikan, ya. Begitu bertanggung jawab tentang tulisannya gitu kan ya, karena kadang di salah satu tulisan kan mungkin ada hal-hal yang harus di revisi ulang, bahasanya harus diperbaiki seperti itu nggih. Amerta mampu bertanggung jawab untuk itu nggih, sehingga menjadikan buku Nasyatul Aisyah edisi pertama nggih, mudah-mudahan nanti menyusul edisi yang selanjutnya itu menjadi indah, menjadi begitu elegan, nggih. Itu sehingga kami benar-benar menjadi suka, nggih, akan hasil yang diterbitkan oleh Amerta seperti itu. Kebetulan juga dekat, nggih, karena dekat di Purwokerto, nggih, sehingga lebih efektivitas bagi kami lagi untuk berkomunikasi. Kalau dekat kan lebih mudah untuk berkomunikasi, nggih, sehingga kita bisa mendapatkan hasil buku yang lebih optimal dan lebih istimewa seperti yang nampak hari ini. Dan alhamdulillah ini pun Amerta tidak pelit untuk memberikan masukan, memberikan ide cover dan isinya Mbak, nggih, sehingga ini adalah salah satu dari cetakan Amerta yang
begitu feminim. Sesuai dengan Nasihatul Aisyah, nggih. Itu seperti itu. Yang terakhir mungkin dari kami nggih, atas nama Nasihatul Aisyah Kabupaten Banyumas, kami berharap kader Nasihatul Aisyah Banyumas terus memberi warna di persyarikatan dan terus memberi warna untuk umat, nggih. Apapun yang kalian berikan, insya Allah itu menjadi bagian yang terpenting berkaitan dengan ketauhidan sosial yang dimiliki oleh setiap insan. Itu saja. Terima kasih, Mbak. Nah, untuk Nasihatul Aisyah kami siap sekali kalau ada edisi selanjutnya. Kami juga merasa benar-benar terhormat nih untuk menerbitkan edisi selanjutnya. Nah, untuk kalian yang memiliki skripsi, tesis, disertasi atau naskah nih yang cuma ada di laptop, yang ngerasa cocok nggak nih tulisannya aku dibaca orang banyak, nggak usah dipikir seperti kata Mbak Dini tadi ya Mbak, tidak usah dipikir, serahkan aja langsung ke Amerta Media. Nah, kami akan membantu kalian nih dari mulai editing naskah, layout, sampai milih cover, sampai pengurusan ISBN dan HKI kalau diperlukan. Nah, selain itu ada juga nih pengumpulan di jurnal Elhamra dan Amerta. Jadi jangan ragu-ragu buat kawan-kawan yang pingin mencetak buku, menerbitkan buku, serahkan saja ke Amerta Media. Nah, terima kasih banyak untuk Mbak Indri dan Mbak Dini sudah hadir di podcast perdana kami dan menyebarkan banyak sekali motivasi, inspirasi, dan kata-kata yang tentunya membangkitkan semangat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.